Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, kita akan membahas mengenai audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha. Atas dasar hal tersebut, maka pada pertemuan kali ini dalam materi audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha, agenda bahasan yaitu yang pertama adalah kita akan membahas mengenai siklus pendapatan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian siklus pendapatan, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit dan juga transaksi penjualan tunai. Lalu materi akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian terhadap transaksi retur penjualan dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian terhadap transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Serta materi berikutnya adalah yang berkaitan dengan pengujian substantif atas saldo piutang usaha. Yang perlu kita pahami sekarang terlebih dahulu adalah berkaitan dengan apa itu siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini dimaknai sebagai serangkaian aktivitas dan proses bisnis yang berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan itu menerima pendapatan dari pelanggan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Nah, terkait dengan siklus pendapatan ini juga dimaknai sebagai serangkaian proses dan aktivitas yang dimulai dari adanya permintaan atau pesanan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu dilanjutkan dengan adanya pengiriman barang atau pemberian jasa dan kemudian adanya penagihan atau invoicing dan berakhir pada adanya penerimaan kas atau pengakuan piutang usaha serta dilakukannya pencatatan akuntansi atas pendapatan tersebut. Nah, dalam audit, auditor berkenaan dengan siklus pendapatan ini menilai apakah pendapatan itu diakui secara benar atau juga dicatat secara lengkap dan juga apakah pendapatan tersebut itu dicatat pada periode yang tepat sebagai bentuk cut-off-nya dan juga apakah pendapatan tersebut itu didukung dengan pengendalian internal yang memadai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita dapat menentukan mengenai tujuan dari audit atas siklus pendapatan ini, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pendapatan itu dicatat dan dilaporkan secara benar serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dalam hal ini auditor itu ingin memastikan bahwa tidak ada salah saji material dalam akun pendapatan, piutang, dan kas yang diterima. Dan dalam hal ini, auditor itu mengaudit siklus pendapatan itu bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi atau eksistensinya
Dan semua pendapatan yang seharusnya diakui itu telah dicatat. Serta pendapatan itu dicatat dalam jumlah dan periode yang benar, dan piutang usaha yang timbul dari penjualan ini benar-benar ada dan dapat ditagih. Serta cadangan kerugian piutang itu telah disajikan secara wajar. Nah, itulah tujuan perlu dilakukannya audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha. Kalau kita petakan mengenai tujuan dari audit atas siklus pendapatan, maka ada beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan keberadaan atau eksistensinya. Nah, dalam hal ini tentunya memastikan bahwa penjualan yang dicatat itu benar-benar terjadi. Dalam artian, penjualan tersebut itu bukan merupakan penjualan fiktif. Contoh dalam hal ini yaitu penjualan tidak boleh dibuat-buat hanya untuk menaikkan pendapatan. Tujuan lain adalah berkaitan dengan kelengkapan, di mana dalam hal ini memastikan bahwa semua pendapatan yang sah itu telah dicatat dan tidak ada transaksi yang terlewatkan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah semua pengiriman barang itu harus tercatat sebagai penjualan. Nah, kebijakan akuntansi inilah yang akan dinilai oleh auditor. Nah, tujuan audit berikutnya terkait dengan siklus pendapatan ini adalah berkenaan dengan ketepatan atau kuransinya, di mana dalam hal ini memastikan bahwa jumlah penjualan dan piutang itu dicatat dengan benar sesuai dengan dokumen pendukung seperti adanya faktur, adanya PO, dan adanya surat jalan. Berikutnya adalah berkenaan dengan klasifikasi. Dalam hal ini memastikan bahwa transaksi pendapatan itu diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah pendapatan jasa tidak dicatat sebagai pendapatan barang karena sesuai dengan klasifikasinya dalam pengakuan pendapatan tersebut. Dan tujuan berikutnya adalah terkait dengan valuation atau penilaian, di mana dalam hal ini adalah memastikan bahwa pendapatan dan piutang itu dicatat pada nilai yang benar, termasuk dalam hal penyesuaian atas diskon, retur, atau adanya potensi kerugian piutang. Dan yang berikutnya berkenaan dengan tujuan dalam dilakukannya audit terhadap siklus pendapatan ini adalah berkenaan dengan pemotongan waktu, di mana dalam hal ini tentunya memastikan bahwa pendapatan itu dicatat pada periode yang benar, tidak dimajukan ataupun tidak ditunda terkait dengan waktu pencatatannya. Contoh di sini misalnya penjualan akhir tahun itu harus dicatat di tahun yang benar, di mana periode pelaksanaan atau terjadinya penjualan tersebut yang harus dicatat. Dan tujuan berikutnya adalah terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam hal ini tentunya memastikan bahwa perusahaan memiliki hak atas piutang yang timbul dari adanya transaksi penjualan tersebut, terutama terkait dengan adanya penjualan kredit. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan atas siklus pendapatan ini adalah berkenaan dengan penyajian dan pengungkapan. Karena ini yang paling penting bagi auditor yang mengaudit terhadap siklus pendapatan. Kenapa? Karena dalam hal ini memastikan bahwa pendapatan itu disajikan secara wajar dan diungkapkan dengan cukup dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ada 7 komponen utama yang berkaitan dengan siklus pendapatan, di mana yang pertama adalah penerimaan pesanan dari pelanggan atau sales order entry. Di mana dalam hal ini, pelanggan itu biasanya mengajukan pesanan barang dan jasa, dan perusahaan dalam hal ini mencatat rincian pesanan tersebut, baik itu jenis barang atau jenis jasanya,
jumlahnya, harganya, dan waktu pengirimannya. Dan dalam hal ini biasanya melibatkan dokumen yang namanya sales order atau disingkat SO. Nah, komponen yang lain yang berkaitan dengan siklus pendapatan itu adalah persetujuan kredit atau credit approval, di mana dalam hal ini dipergunakan untuk pelanggan baru atau pembelian dalam jumlah besar secara kredit yang dalam hal ini perlu dilakukan pengecekan kelayakan kreditnya apakah transaksi tersebut dapat disetujui sebagai penjualan kredit yang berdampak terhadap adanya piutang. Nah, tentunya tujuannya di sini adalah untuk menghindari adanya resiko piutang tak tertagih dan dalam hal ini biasanya dilakukan oleh bagian keuangan atau bagian analisis kredit. Komponen berikutnya dalam siklus pendapatan yaitu pengiriman barang atau penyediaan jasa atau istilah lainnya adalah shipping or service delivery. Di mana dalam hal ini setelah pesanan disetujui dan barang itu tersedia, maka perlu dilakukan proses pengiriman atau pelayanan jasa sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dan dokumen yang penting dalam hal ini yaitu surat jalan dan bukti pengiriman atau bukti penerimaan di yang diterima oleh pelanggan. Dan untuk komponen berikutnya dalam siklus pendapatan adalah pembuatan faktur penjualan atau billing. Dalam hal ini, setelah barang yang dikirim atau jasa itu selesai diberikan, tentunya perusahaan membuat faktur atau membuat invoice untuk menagihkan kepada pelanggan. Nah, faktur ini dikirim ke pelanggan sebagai bentuk tagihan resmi dan harus mencerminkan semua rincian transaksi, baik itu jumlah barang, jumlah, harga, pajak, dan totalnya sehingga tertera dalam billing tersebut atau faktur yang dibuat oleh perusahaan. Nah, komponen lain dalam siklus pendapatan adalah berkaitan dengan penerimaan pembayaran atau cash collection-nya. Di mana dalam hal ini pelanggan itu membayar sesuai invoice melalui transfer bank atau membuat cek atau pembayaran melalui kartu kredit atau dalam bentuk tunai. Dan ini harus dicatat dan direkonsiliasi dengan piutang yang menjadi catatan perusahaan. Dan dokumen pendukung terkait dengan pembayaran ini adalah adanya bukti pembayaran, bank statement, ataupun bentuk kwitansi. Komponen berikutnya yang ada dalam siklus pendapatan adalah berkenaan dengan pencatatan dan pelaporan akuntansinya. Karena semua transaksi itu harus dicatat dalam siklus akuntansi dan tentunya mempengaruhi terhadap akun pendapatan, piutang usaha, dan juga kas. Dalam hal ini digunakan untuk laporan keuangan dan analisis kinerja bisnis sehingga perlu adanya pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi tersebut. Dan komponen berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan penanganan retur dan diskon, di mana dalam hal ini jika pelanggan itu mengembalikan barang atau ada klaim kualitas, maka dibuatlah yang namanya nota retur. Sehingga dalam hal ini diberikan kewenangan bagi pelanggan untuk mengembalikan barang tersebut. Selain itu, jika diberikan potongan harga atau adanya diskon, maka harus dicatat secara terpisah dan jelas dalam pencatatan dan pelaporan akuntansinya. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan, di mana dalam hal ini pengujian pengendalian atas siklus pendapatan ini dimaknai sebagai prosedur audit yang dilakukan untuk menilai adanya efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam siklus pendapatan. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal yang telah dirancang oleh perusahaan dan diterapkan oleh manajemen perusahaan ini berfungsi secara efektif dalam hal pencatatan dan pelaporan pendapatan.
Dalam konteks siklus pendapatan, pengujian pengendalian ini difokuskan pada aktivitas yang mencakup terhadap proses penerimaan pesanan pelanggan, persetujuan kredit, pengiriman barang atau jasa, penagihan kepada pelanggan, pencatatan piutang usaha, dan adanya penerimaan kas atau pembayaran dari pelanggan. Terkait dengan aktivitas yang difokuskan dalam pengujian pengendalian, ini ada beberapa contoh pengendalian dalam siklus pendapatan dan pengujian auditnya, di mana untuk penerimaan pesanan, ini pengendalian internalnya dapat berupa hanya pesanan yang sah dari pelanggan yang boleh diproses atau berdasarkan pada purchase order yang telah dibuat. Nah, prosedur pengujian pengendaliannya yaitu melakukan pemeriksaan sampel SO dan dibandingkan dengan PO pelanggan. Yang berikutnya adalah terkait dengan persetujuan kredit, di mana pengendalian internalnya dapat berupa semua penjualan kredit itu harus disetujui oleh bagian keuangan atau bagian kredit analisis. Nah, proses untuk prosedur pengujian pengendaliannya yaitu melakukan peninjauan dokumen persetujuan kredit untuk transaksi penjualan kredit tersebut. Nah, contoh lain yaitu berkaitan dengan pengiriman barang, di mana pengendalian internalnya dapat berbentuk bahwa barang hanya dikirim jika ada sales order dan adanya persetujuan kredit. Nah, prosedur pengujian pengendaliannya dapat berupa pencocokan surat jalan dengan SO, dan bukti persetujuan kredit. Contoh lainnya, misal dalam hal ini adalah terkait dengan pembuatan faktur, maka pengendalian internal terkait dengan pembuatan faktur ini adalah faktur dibuat berdasarkan pada pengiriman barang yang telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini, prosedur pengujian pengendalian dalam pembuatan faktur adalah membandingkan invoice dengan surat jalan dan sales ordernya. Nah, contoh lain yaitu misal terkait dengan penerimaan pembayaran, maka pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah penerimaan kas itu harus dicatat dan direkonsiliasi dengan invoice. Oleh karena itu, prosedur pengujian pengendaliannya adalah penelusuran terhadap bukti penerimaan kas ke invoice dan adanya laporan bank. Dan contoh berikutnya adalah terkait dengan pembatasan akses, di mana pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu hanya personel tertentu yang boleh membuat atau mengubah invoice. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan peninjauan hak akses dalam sistem penjualan dan akuntansinya. Nah, contoh lain yaitu terkait dengan retur dan diskon, di mana dalam hal ini pengendalian internal yang dapat dibuat yaitu harus ada otorisasi untuk retur barang dan juga otorisasi untuk diskon harga. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk kebijakan retur dan diskon ini adalah melakukan peninjauan sampel retur dan sampel diskon dan memastikan bahwa ada dokumen persetujuan terkait dengan retur ataupun dengan kebijakan diskon tersebut. Contoh yang terakhir terkait dengan pengendalian dalam siklus pendapatan ini yaitu berkaitan dengan pemotongan waktu atau cut off-nya, di mana pengendalian internal itu dapat menyatakan bahwa penjualan harus dicatat pada periode yang benar. Sehingga prosedur pengujian pengendaliannya yaitu melakukan pengujian terhadap tanggal surat jalan dan faktur pada akhir periode. Sehingga dapat diketahui apakah penjualan atau transaksi tersebut itu dicatat pada periode yang benar. Ada beberapa teknik audit yang dapat digunakan dalam pengujian pengendalian siklus pendapatan ini, yaitu yang pertama inquiry atau teknik inquiry, di mana teknik ini adalah menanyakan ke staf bagaimana proses pengendalian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Teknik yang lain yang dapat dilakukan oleh auditor adalah inspeksi dokumen, yaitu dengan melihat bukti fisik dari proses pengendalian, misalnya tanda tangan persetujuan kredit dan lain sebagainya, yang dalam hal ini pada prinsipnya adalah melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Nah, teknik audit berikutnya yang dapat digunakan oleh auditor yaitu observasi langsung dengan cara mengamati proses input pesanan atau pencatatan faktur yang terjadi di perusahaan. Dan teknik audit lainnya yang dapat digunakan oleh auditor adalah reperformansi atau dalam hal ini auditor itu mencoba melakukan kembali proses untuk melihat hasilnya apakah sesuai dengan yang ada pada saat ini. Nah, terkait dengan hasil pengujian pengendalian siklus pendapatan ini, maka jika pengendalian ini berjalan efektif, tentunya auditor ini dapat mengurangi terhadap tingkat pengujian substantifnya. Sedangkan jika pengendaliannya lemah atau tidak berjalan, maka dalam hal ini auditor itu harus meningkatkan prosedur audit substantifnya. Misalnya, yaitu melakukan konfirmasi saldo piutang secara luas atau melakukan pengujian rinci transaksi yang lebih mendalam terkait dengan siklus pendapatan tersebut. Ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam pengujian pengendalian siklus pendapatan ini, yaitu yang berkaitan dengan vouching, tracing, konfirmasi positif, dan konfirmasi negatif. Apa itu vouching? Vouching ini merupakan penelusuran dari catatan akuntansi ke dokumen sumber, misal dari jurnal ke faktur, untuk menguji keberadaan dan keabsahan transaksi tersebut. Sedangkan tracing ini merupakan penelusuran dari dokumen sumber ke catatan akuntansinya, misal dari surat jalan ke jurnal, yaitu untuk menguji mengenai kelengkapan pencatatan. Sedangkan berkaitan dengan konfirmasi positif, ini pelanggan diminta untuk menyatakan benar atau salah terhadap saldo yang dicantumkan. Contoh misalnya untuk piutang besar atau yang berisiko tinggi, maka dapat dilakukan yang namanya konfirmasi positif, sehingga pelanggan ini harus menyatakan benar atau salah terhadap saldo yang tercantum dalam surat konfirmasi tersebut. Sedangkan konfirmasi negatif, ini pelanggan hanya perlu merespon jika saldo itu dinyatakan tidak benar. Sehingga dalam hal ini, konfirmasi indikatif ini digunakan jika pengendalian internal kuat dan saldo piutangnya itu relatif kecil. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian penjualan kredit, di mana kita sebelum membahas mengenai pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini merupakan transaksi penjualan barang atau jasa di mana pembayaran itu tidak dilakukan secara tunai saat transaksi terjadi, melainkan ditunda hingga waktu tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, penjualan kredit ini dicatat sebagai piutang usaha dan diakui sebagai pendapatan saat risiko dan manfaat atas barang atau jasa tersebut itu telah berpindah ke pelanggan, meskipun pembayaran belum diterima. Nah, terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit ini, perlu dilakukan mengingat bahwa penjualan kredit ini berisiko tinggi karena melibatkan piutang dan potensi adanya gagal bayar. Oleh karena itu, pengendalian ini harus diuji secara ketat. Maka perlu adanya pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Nah, tujuan dilakukannya audit terkait dengan transaksi penjualan kredit ini adalah untuk memastikan bahwa penjualan kredit tersebut itu disetujui secara layak
dicatat dengan benar dan benar-benar terjadi atau valid. Ini ada beberapa contoh terkait dengan pengendalian dan pengujian penjualan kredit di mana area pengendalian misalnya berhubungan dengan persetujuan kredit. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan dalam persetujuan kredit ini adalah semua penjualan kredit itu harus mendapat persetujuan dari bagian keuangan atau analisis kredit. Nah, prosedur pengujian pengendaliannya dapat berupa pemeriksaan sampel transaksi dan melihat apakah dokumen persetujuan kredit itu telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dan untuk contoh berikutnya terkait dengan otorisasi penjualan, di mana pengendalian yang dapat dilakukan terhadap otorisasi penjualan ini adalah sales order atau SO harus disetujui sebelum diproses. Maka prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu membandingkan sales order dengan daftar otorisasi atau persetujuan dari manajer. Sedangkan contoh lainnya yaitu berkenaan dengan validasi pengiriman. Maka dalam hal ini pengendalian yang dapat dilakukan yaitu barang tidak dikirim sebelum persetujuan kredit dan stok itu tersedia. Maka dalam hal ini prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan penelusuran dokumen surat jalan, sales order, dan approval kredit. Contoh lain yaitu terkait dengan pembuatan faktur, di mana pengendalian yang dapat dilakukan yaitu faktur hanya dapat dibuat berdasarkan pada pengiriman yang sah. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu mencocokkan invoice dengan surat jalan dan sales order. Contoh yang lain yaitu terkait dengan pemisahan tugas, di mana pengendalian mengenai pemisahan tugas ini yaitu penjualan, pencatatan piutang, dan penerimaan pembayaran ini harus dilakukan oleh pihak yang berbeda. Sehingga prosedur pengujian pengendalian terkait dengan pemisahan tugas yaitu melakukan review struktur organisasi dan tugas masing-masing karyawan untuk memastikan tidak adanya konflik peran dalam hal ini. Berikut ini adalah langkah dalam pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit, di mana langkah yang pertama adalah pahami sistem penjualan kredit perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami mengenai alur proses dan kontrol internal yang diterapkan. Dalam hal ini, dokumen yang perlu diperiksa pada langkah yang pertama dalam memahami sistem penjualan kredit di perusahaan adalah berkaitan dengan SOP yang dimiliki oleh perusahaan, flowchart, dan melakukan wawancara terhadap staf yang berhubungan dengan penjualan kredit. Nah, langkah yang kedua yaitu memilih sampel transaksi penjualan kredit dengan tujuan untuk menentukan transaksi yang akan diuji berdasarkan materialitas dan resikonya. Tentunya dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pengujian ini adalah daftar transaksi penjualan kredit sehingga dapat menentukan sampel transaksi penjualan yang dipilih pada saat melakukan audit. Dan langkah berikutnya terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit adalah melakukan pemeriksaan dokumen persetujuan kredit dari pihak manajemen dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit itu diberikan secara sah dan sesuai dengan prosedur. Nah, dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan yaitu formulir pengajuan dan persetujuan kredit. Dan langkah yang berikutnya adalah cocokkan sales order, surat jalan, dan faktur penjualan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penjualan tersebut itu benar-benar terjadi dan terdokumentasi secara lengkap. Dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini yaitu sales order, surat jalan, dan faktur. Nah, langkah pengujian berikutnya yang kelima adalah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap batas kredit pelanggan
dengan tujuan untuk menguji apakah nilai transaksi tersebut itu melebihi dari ketentuan limit yang disetujui. Dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ini adalah data limit kredit pelanggan dan laporan saldo piutang. Dan langkah pengujian berikutnya yaitu melakukan peninjauan terhadap proses pencatatan ke sistem akuntansi terkait dengan masalah piutang, di mana dalam hal ini tujuannya adalah untuk memastikan terhadap transaksi dicatat secara akurat dan tepat waktu. Tentunya dokumen yang dibutuhkan di sini adalah berkenaan dengan buku besar, subledger piutang, dan juga jurnal penjualan. Dan langkah berikutnya terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit adalah melakukan verifikasi adanya otorisasi dari pihak yang berwenang. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa transaksi tersebut itu telah disetujui secara formal. Dan dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen penjualan dengan tanda tangan otorisasi. Dan langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi pemisahan tugas antar bagian terkait, yaitu bagian penjualan, bagian kredit, dan bagian akuntansinya. Tujuannya yaitu untuk menghindari konflik peran dan kecurangan, sehingga dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan untuk diperiksa adalah struktur organisasi dan job description-nya. Dan langkah terakhir terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit ini adalah dokumentasikan semua temuan dan simpulkan efektivitas pengendalian tersebut dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah kontrol dapat diandalkan atau tidak. Sehingga dokumen yang diperlukan adalah kertas kerja audit. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian penjualan tunai, di mana sebelum membahas pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini merupakan penjualan di mana penjual menerima pembayaran secara langsung pada saat barang atau jasa itu diserahkan kepada pembeli, sehingga tidak menimbulkan adanya piutang usaha. Nah, terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai ini perlu dilakukan mengingat bahwa penjualan tunai ini lebih rawan terhadap kecurangan kas seperti kemungkinan adanya penggelapan. Oleh karena itu, pengendaliannya fokus pada pencatatan dan pelaporan penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai tersebut. Dan tujuan dilakukannya audit terhadap transaksi penjualan tunai ini adalah untuk memastikan bahwa semua penerimaan kas itu dicatat secara lengkap, akurat, dan disetorkan ke bank. Berikut ini adalah contoh mengenai pengendalian dan pengujian yang berhubungan dengan penjualan kredit, di mana area pengendalian yang bisa kita contohkan yang pertama adalah terkait dengan bukti pembayaran. Nah, bentuk pengendaliannya yaitu setiap transaksi tunai itu harus memiliki bukti pembayaran atau kwitansi, sehingga prosedur pengujian pengendaliannya dapat berupa pemeriksaan apakah setiap transaksi itu memiliki bukti pembayaran yang resmi atau tidak. Dan untuk contoh berikutnya adalah terkait dengan pencatatan harian, di mana pengendaliannya dapat berupa penerimaan kas itu harus dicatat setiap hari. Sehingga prosedur pengujian pengendaliannya adalah membandingkan laporan kas harian dengan jurnal umum dan laporan bank. Dan contoh berikutnya terkait dengan pengendalian ini yaitu berhubungan dengan rekonsiliasi kas, di mana bentuk pengendaliannya adalah kas fisik itu direkonsiliasi secara berkala. Adapun prosedur pengujian pengendalian mengenai rekonsiliasi kas ini adalah melakukan peninjauan hasil rekonsiliasi kas harian atau mingguan dan cek kas opnamnya.
Contoh berikutnya adalah terkait dengan pengawasan langsung, di mana bentuk pengendaliannya adalah kasir itu diawasi atau ada CCTV saat melakukan yang namanya transaksi. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan observasi langsung terkait praktek di tempat penjualan, di mana hal ini jika memungkinkan untuk dilakukan. Contoh berikutnya yaitu terkait dengan penyimpanan dan storan, maka pengendalian yang dapat dilakukan yaitu uang di-store ke bank secara rutin dan tidak disimpan terlalu lama. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan adalah cek slip setoran bank dan bandingkan dengan laporan penjualan tunai. Sehingga kita dapat mengetahui apakah transaksi penjualan tunai tersebut itu uangnya disetorkan ke bank secara rutin atau tidak. Berikut ini adalah langkah dalam pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai, di mana langkah yang pertama adalah pahami sistem penjualan tunai yang diterapkan oleh perusahaan. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui alur penerimaan tunai pencatatan dan pengawasan internalnya. Sehingga untuk memahami sistem penjualan tersebut itu perlu memeriksa SOP penjualan tunai, flowchart yang berhubungan dengan penjualan tunai, dan melakukan wawancara terhadap staf yang berkaitan dengan transaksi penjualan tunai. Dan langkah pengujian berikutnya yaitu menentukan atau memilih sampel transaksi penjualan tunai dengan tujuan untuk menentukan transaksi yang akan diuji. Sehingga dalam hal ini diperlukan dokumen transaksi, daftar transaksi penjualan tunai harian yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah berikutnya yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan bukti pembayaran atas transaksi tunai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penjualan tunai itu didukung oleh bukti penerimaan resmi. Dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan bukti pembayaran atas transaksi tunai ini adalah kwitansi, nota penjualan, dan laporan kas. Langkah berikutnya yaitu melakukan pencocokan terhadap nilai transaksi dengan pencatatan di laporan kas harian. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pencatatan kas ini akurat dan lengkap. Sehingga dalam hal ini dokumen yang diperlukan adalah laporan kas harian dan jurnal penerimaan kas. Langkah pengujian berikutnya terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai ini adalah melakukan perbandingan atau membandingkan laporan penjualan tunai dengan setoran ke bank. Tujuannya adalah untuk menguji bahwa seluruh penerimaan itu disetor dan tidak diselewengkan, sehingga dibutuhkan pemeriksaannya berupa dokumen slip setoran bank, laporan kas, dan rekonsiliasi bank. Dan langkah pengujian berikutnya yaitu melakukan observasi proses penerimaan tunai bila mana hal ini memungkinkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerimaan kas ini dicatat dan diamankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Nah, dokumen yang diperlukan dalam hal ini adalah observasi langsung di titik kasir atau pada loket penjualan. Langkah berikutnya terkait dengan pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai ini adalah melakukan peninjauan terhadap adanya pemisahan tugas antara pihak kasir, pihak pencatat, dan pihak penyetor. Tentunya tujuannya di sini adalah untuk menghindari fraud melalui pemisahan fungsi yang kritikal. Dokumen yang perlu diperiksa dalam hal ini adalah struktur organisasi dan job description-nya. Dan langkah berikutnya terkait dengan langkah pengujian pengendalian ini adalah meninjau proses rekonsiliasi kas harian dengan memastikan bahwa kas fisik ini cocok dengan catatan pembukuannya. Sehingga dalam hal ini dokumen yang perlu diperiksa yaitu laporan rekonsiliasi kas dan hasil kas opnamnya.
Dan langkah pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai yang terakhir yaitu dokumentasikan hasil dan simpulkan efektivitas pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjadi dasar evaluasi keandalan sistem penjualan tunai tersebut. Sehingga dokumen yang perlu diperiksa dalam hal ini adalah kertas kerja audit. Dalam pelaksanaan audit terhadap pengujian pengendalian untuk penjualan kredit dan penjualan tunai ini, auditor dapat menggunakan beberapa teknik yang dapat dipilih, yaitu yang pertama adalah walkthrough, di mana hal ini adalah menelusuri satu transaksi dari awal sampai akhir, atau menggunakan teknik reperformance, di mana dalam hal ini mencoba untuk mencatat transaksi secara manual untuk mencocokkan hasilnya dengan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dan teknik yang lain yang dapat dilakukan oleh auditor itu adalah metode sampling, yaitu memilih sampel transaksi dari penjualan kredit atau penjualan tunai untuk dilakukan yang namanya pengujian. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian transaksi retur penjualan, di mana pengujian pengendalian transaksi retur penjualan ini dimaknai sebagai proses audit yang dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan atas retur penjualan ini berjalan efektif atau tidak, serta mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam proses pencatatan dan pengelolaan transaksi retur dari pelanggan. Nah, bagian penting dari audit siklus pendapatan yang bertujuan memastikan bahwa semua retur itu dilakukan dan dicatat dengan benar, serta tidak menjadi celah untuk kesalahan atau penyalahgunaan, ini terletak pada pengujian pengendalian retur penjualan. Adapun tujuan dilakukannya pengujian pengendalian terhadap transaksi retur penjualan ini adalah untuk memastikan bahwa semua retur penjualan yang terjadi ini dilakukan secara sah atau dilakukan secara valid serta dicatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga memastikan bahwa retur itu hanya dapat dilakukan atas barang yang benar-benar dikembalikan oleh pelanggan dan retur tersebut itu telah disetujui secara sah oleh pihak yang berwenang dan didukung oleh dokumen resmi, serta retur tersebut itu tidak digunakan untuk menyembunyikan adanya penjualan fiktif atau dalam artian manipulasi pendapatan atau yang bisa juga berhubungan dengan penggelapan kas atau penggelapan persediaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa berhubungan dengan retur penjualan ini tentunya berhubungan dengan pengembalian barang yang berdampak pada penambahan terhadap persediaan barang perusahaan. Dan dokumen terkait dengan retur penjualan ini yang dibutuhkan yaitu nota retur penjualan, formulir permohonan retur, surat pengantar barang retur dari pelanggan, laporan penerimaan barang kembali, laporan pemeriksaan barang, bukti persetujuan retur, bukti pengurangan piutang, dan jurnal akuntansi retur penjualan. Berikut ini adalah contoh terkait dengan prosedur pengujian pengendalian terhadap transaksi retur penjualan, di mana prosedur pengujian pengendalian yang pertama itu dapat dilakukan pemeriksaan sampel nota retur penjualan dan memastikan terdapat adanya tanda tangan otorisasi dari pihak manajer atau pihak yang berwenang. Tujuannya tentunya adalah menguji otorisasi dan validasi dari transaksi retur penjualan tersebut. Prosedur pengujian pengendalian berikutnya yaitu mencocokkan nota retur dengan dokumen pendukung seperti
surat pengantar retur, dan laporan penerimaan barang. Tujuannya tentunya adalah untuk menguji keberadaan dan keabsahan dari transaksi tersebut. Nah, prosedur pengujian pengendalian berikutnya adalah telusuri pencatatan retur ke buku besar dan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguji ketepatan pencatatan dan klasifikasinya. Dan yang berikutnya yaitu melakukan wawancara terhadap petugas gudang mengenai prosedur penerimaan barang retur dengan tujuan untuk menguji apakah prosedur itu dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan langkah berikutnya yaitu mereview pemisahan tugas antara bagian penjualan, bagian gudang, dan bagian akuntansi dengan tujuan untuk menguji terhadap pengendalian internal dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Serta yang berikutnya adalah melakukan pengujian penyesuaian piutang terkait dengan retur penjualan kredit tersebut dengan tujuan untuk menguji bahwa pengurangan piutang itu dilakukan secara sah dan benar. Berikut ini adalah contoh pengendalian dan prosedur pengujian terhadap transaksi retur penjualan di mana terkait dengan pengendalian yang pertama yaitu pada otorisasi retur dan bentuk pengendaliannya yaitu semua retur itu harus disetujui oleh manajer penjualan atau divisi terkait. Sehingga prosedur pengujian pengendalian itu dapat dilakukan pemeriksaan sampel dokumen retur dan memastikan adanya tanda tangan otorisasi secara resmi. Nah, contoh pengendalian lainnya yaitu terkait dengan dokumentasi retur, di mana bentuk pengendalian internalnya dapat berupa harus adanya dokumen fisik untuk setiap retur, berupa surat pengantar, laporan penerimaan barang. Dan dalam hal ini prosedur pengujian pengendalian yang perlu dilakukan yaitu mencocokkan nota retur dengan bukti penerimaan barang dan permohonan retur. Dan untuk pengendalian berikutnya yaitu berhubungan dengan pencatatan akurat, di mana pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah retur itu harus dicatat dalam sistem keuangan dan persediaan secara tepat waktu dan benar. Dan untuk prosedur pengujian pengendaliannya adalah menelusuri retur dari dokumen fisik ke jurnal akuntansi dan laporan persediaan. Sedangkan contoh berikutnya yaitu terkait dengan pemisahan tugas, di mana pengendalian internalnya yaitu staf yang memproses retur itu tidak boleh sama dengan yang mencatat transaksi penjualan. Dan dalam hal ini, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan review terhadap job desk atau melakukan wawancara terhadap staf terkait. Dan area pengendalian berikutnya yang dapat dijadikan contoh adalah terkait dengan verifikasi barang kembali, di mana pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah barang yang diretur itu harus diperiksa secara fisik dan kualitasnya oleh bagian gudang atau bagian quality assurance-nya. Dan prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan peninjauan terhadap laporan pemeriksaan barang dan dokumen retur. Dan contoh berikutnya yaitu berkaitan dengan penyesuaian piutang, di mana pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah dilakukannya retur penjualan kredit yang harus dikompensasikan dengan pengurangan piutang pelanggan. Sehingga prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian pengendalian ini adalah mencocokkan nota retur dengan perubahan saldo piutang pelanggan di buku besar. Ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan jika dalam pengujian pengendalian transaksi retur penjualan ini ditemukan bahwa pengendaliannya lemah. Apa saja resikonya? Yaitu yang pertama adalah overstatement terkait dengan pendapatan karena retur tidak dicatat, maka pendapatannya akan dinilai lebih tinggi. Dan yang kedua adalah terjadinya penggelapan persediaan, yaitu terjadinya persediaan fiktif. Dalam hal ini, jika barang yang sebenarnya tidak dikembalikan, tapi dicatat sebagai retur. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan adanya manipulasi laba,
yaitu dengan menunda pencatatan retur ke periode berikutnya, sehingga periode sebelumnya pendapatannya bakalan tinggi. Sedangkan pada periode berikutnya, karena adanya retur, maka berdampak terhadap pendapatan yang rendah. Dan yang keempat yaitu dimungkinkan adanya fraud. Dalam hal ini yaitu pemotongan piutang tanpa adanya dasar jika dalam hal ini retur itu dilakukan secara fiktif dan dibuat untuk menghapus utang pelanggan. Dalam pelaksanaan audit untuk menguji pengendalian transaksi retur penjualan ini, ada beberapa teknik audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah melakukan inspeksi dokumen, di mana dalam hal ini adalah memastikan retur itu didukung oleh dokumen yang sah. Maka auditor itu dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi retur penjualan tersebut. Metode atau teknik audit yang kedua adalah walkthrough, di mana dalam hal ini melakukan penelusuran terhadap satu retur dari awal hingga dilakukannya jurnal akuntansinya, sehingga dapat diketahui mekanisme pencatatannya itu benar atau tidak berdasarkan pada sampel bukti yang telah dilakukan. Dan teknik audit yang berikutnya yang dapat digunakan oleh auditor itu adalah teknik inquiry, yaitu menanyakan terhadap staf penjualan atau kepada staf gudang bagaimana prosedur retur tersebut itu dijalankan. Dan teknik audit berikutnya yang dapat dilakukan adalah observation, di mana dalam hal ini auditor itu melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses penanganan barang retur. Dan itu dapat dilakukan pada saat pelaksanaan audit. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Oleh karena itu, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang tersebut. Nah, dalam hal ini dimaknai bahwa sebagai proses audit yang dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan itu berjalan secara efektif dalam menetapkan jumlah cadangan kerugian piutang secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan juga melakukan penghapusan piutang secara sah dan terdokumentasi hanya terhadap piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Adapun tujuan dilakukannya pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang ini adalah untuk menjamin kewajaran estimasi cadangan kerugian piutang. Sehingga dalam hal ini dapat memastikan bahwa metode estimasi yang digunakan itu wajar dan konsisten sesuai dengan data historis dan umur piutang. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk memastikan bahwa proses pencadangan itu sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi, yaitu menilai penerapan kebijakan internal dan standar akuntansi dalam pembentukan cadangan kerugian piutang. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk mencegah adanya penghapusan piutang tanpa alasan yang valid. Dalam hal ini tentunya untuk menguji bahwa penghapusan piutang tersebut itu hanya dilakukan setelah upaya penagihan maksimal dan ada persetujuan dari pihak manajemen. Dan tujuan berikutnya terkait dengan pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang adalah mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini tentunya untuk memastikan bahwa penghapusan dan pencadangan ini hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan dokumentasi yang lengkap. Dan tujuan pengujian pengendalian berikutnya adalah untuk menilai ketepatan dan keakuratan pencatatan akuntansi. Di mana dalam hal ini tentunya
memastikan bahwa pencatatan transaksi cadangan dan penghapusan piutang tersebut itu dilakukan tepat waktu, akurat, dan lengkap. Dan tujuan yang terakhir yaitu mendukung keandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Tentunya dalam hal ini yaitu untuk membantu memastikan bahwa piutang dan beban kerugian piutang tersebut itu disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Adapun fokus pengendalian yang diuji oleh auditor terkait dengan transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang ini adalah yang pertama berkaitan dengan pembentukan cadangan. Tentunya dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa estimasi cadangan ini dilakukan secara konsisten dan berdasarkan pada data historis. Selain itu, fokus pengendalian yang diuji oleh auditor itu pada otorisasi cadangan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah manajemen itu menyediakan nilai cadangan secara formal dan terdokumentasi. Dan fokus berikutnya adalah terkait dengan otorisasi penghapusan piutang dengan tujuan untuk memastikan bahwa hanya piutang yang benar-benar tidak tertagihlah yang dapat dihapuskan. Dan fokus pengendalian berikutnya adalah terkait dengan bukti penagihan. Tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa perusahaan dalam hal ini itu telah melakukan upaya secara maksimal dalam menagih piutang tersebut. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan pencatatan akuntansi di mana tujuannya adalah untuk menguji apakah jurnal pembentukan dan penghapusan piutang tersebut itu dilakukan dengan benar. Dan fokus pengendalian yang terakhir yaitu terkait dengan pemisahan tugas dengan tujuan untuk mencegah adanya kecurangan melalui pemisahan peran antara yang menyetujui dan yang mencatat. Berkaitan dengan fokus pengendalian yang diuji oleh auditor tersebut, ini ada beberapa contoh bentuk pengujian pengendalian yang dapat dilakukan terkait dengan transaksi pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang tersebut. Di mana yang pertama yaitu terkait dengan penilaian cadangan kerugian piutang. Ini dilakukan tentunya untuk memastikan bahwa perhitungan cadangan dilakukan secara wajar dan objektif. Adapun prosedur pengujian pengendaliannya itu dapat berupa pemeriksaan apakah cadangan itu dihitung berdasarkan umur piutang dan historis kerugian. Adapun dokumen yang perlu diperiksa yaitu terkait dengan aging schedule piutang, laporan cadangan, dan kebijakan manajemen. Nah, pengendalian berikutnya adalah terkait dengan otorisasi pembentukan cadangan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pencadangan ini disetujui oleh pihak yang berwenang. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan peninjauan apakah perhitungan cadangan itu telah disetujui dan ditinjau oleh pihak manajemen. Dokumen yang diperiksa yaitu notulen rapat, memo internal, dan persetujuan dari Direktur Keuangan. Dan untuk bentuk pengendalian berikutnya yaitu terkait dengan konsistensi metode estimasi, yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode perhitungan cadangan konsisten itu dengan tahun sebelumnya. Artinya dalam perhitungan cadangan kerugian piutang tersebut itu metode yang dipergunakan sama dengan metode di tahun sebelumnya. Nah, prosedur pengujian pengendaliannya yaitu dengan cara membandingkan metode dan asumsi estimasi dari tahun berjalan dengan tahun yang lalu. Dan dokumen yang perlu diperiksa dalam hal ini adalah kebijakan akuntansi, working paper tahun lalu, yang berhubungan dengan metode estimasi cadangan kerugian piutang tersebut. Nah, pengendalian berikutnya adalah terkait dengan otorisasi penghapusan piutang yang tentunya dalam hal ini bertujuan untuk menjamin hanya piutang yang benar-benar tidak tertagihlah yang dapat dihapuskan. Nah, dalam hal ini, prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan itu adalah
melakukan uji dokumen otorisasi penghapusan dari manajemen atas, dan formulir yang dibutuhkan atau dokumen yang perlu diperiksa yaitu formulir penghapusan piutang serta memo persetujuan. Untuk pengendalian berikutnya yaitu terkait dengan bukti upaya penagihan, di mana tujuannya di sini adalah menunjukkan bahwa penghapusan itu dilakukan setelah usaha yang maksimal untuk melakukan penagihan piutang tersebut. Oleh karena itu, prosedur pengujian pengendalian dapat melakukan pemeriksaan bukti korespondensi, email, telepon, yang berkaitan dengan penagihan kepada pelanggan tersebut. Nah, dokumen yang perlu diperiksa dalam hal ini adalah email follow up, surat penagihan, dan catatan telepon. Dan untuk pengendalian berikutnya yaitu berkaitan dengan pencatatan yang benar dalam buku besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pencadangan dan penghapusan itu dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun prosedur pengujian pengendaliannya yaitu melakukan penelusuran dari jurnal penghapusan dan cadangan ke buku besar, sehingga dokumen yang perlu diperiksa dalam hal ini adalah jurnal umum, buku besar piutang, dan cadangan. Dan pengendalian berikutnya yaitu tentunya terkait dengan pemisahan tugas. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah adanya fraud atau konflik kepentingan. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang perlu dilakukan yaitu melakukan review struktur organisasi terkait yang menangani pencadangan dan penghapusan kerugian piutang tersebut. Sehingga dokumen yang perlu diperiksa oleh auditor dalam hal ini adalah struktur organisasi dan job description-nya. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha, di mana pengujian ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memverifikasi keberadaan, kelengkapan, penilaian, dan hak atas saldo piutang yang dilaporkan oleh perusahaan. Sehingga pengujian substantif saldo piutang usaha ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa saldo piutang ini benar-benar ada. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa seluruh piutang yang seharusnya dicatat ini telah dicatat oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa piutang itu dinilai sesuai dengan nilai yang dapat ditagih. Dan yang keempat yaitu memastikan bahwa piutang benar-benar menjadi hak perusahaan, dan yang kelima adalah memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengujian substantif atas saldo piutang usaha, di mana langkah yang pertama adalah melakukan surat konfirmasi piutang ke pelanggan untuk memastikan mengenai keberadaan saldo piutang yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, dalam hal ini dokumen atau bukti yang perlu diperiksa oleh auditor adalah keberadaan mengenai surat konfirmasi piutang. Dan langkah berikutnya terkait dengan pengujian substantif ini adalah melakukan pemeriksaan dokumen pendukung yang terkait dengan transaksi piutang, yang tujuannya adalah memverifikasi mengenai keabsahan dan keakuratan piutang tersebut. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dokumen berupa faktur, sales order, dan juga surat jalan. Langkah pengujian berikutnya adalah analisis umur piutang atau aging schedule, di mana ini bertujuan untuk menilai kolektibilitas dan estimasi mengenai cadangan kerugian piutang. Sehingga dokumen yang dibutuhkan adalah aging report piutang. Dan langkah berikutnya adalah pengujian perhitungan cadangan kerugian piutang, yang mana ini dilakukan untuk memastikan mengenai cadangan itu dihitung sesuai dengan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga dokumen yang dibutuhkan adalah working paper cadangan piutang. Dan selanjutnya yang terkait dengan langkah pengujian substantif atas saldo piutang usaha adalah melakukan pemeriksaan mutasi piutang selama periode yang diaudit. Tujuannya adalah
memastikan bahwa pencatatan itu dilakukan secara lengkap dan benar. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan buku besar piutang dan juga jurnal umum. Langkah berikutnya adalah membandingkan saldo piutang dengan laporan tahun sebelumnya, yang mana ini bertujuan untuk menilai kewajaran perubahan saldo, dan dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah neraca dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Langkah berikutnya yaitu tinjauan terhadap bukti pelunasan piutang setelah tanggal neraca, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa piutang tersebut itu benar-benar tertagih. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dokumen yang perlu diperiksa berupa bukti pembayaran, laporan kas, dan juga catatan penagihan. Dan langkah pengujian substantif berikutnya yang terakhir adalah melakukan prosedur alternatif jika konfirmasi tersebut itu tidak diperoleh. Tentunya hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko audit terkait dengan saldo piutang tersebut. Sehingga dalam hal ini dokumen atau bukti yang perlu diperiksa oleh auditor adalah bukti pembayaran dan dokumen pendukung transaksi yang berhubungan dengan piutang tersebut. Sebagai kesimpulan akhir terkait dengan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha ini, maka kita dapat melihat tahapan audit dalam pelaksanaan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha, di mana tahapan audit ini terdiri dari yang pertama adalah perencanaan audit, dan ini dilakukan untuk memahami proses siklus pendapatan dan piutang usaha. Tentunya pelaksanaan perencanaan audit tersebut itu bertujuan untuk menilai resiko dan merancang strategi audit yang harus dilakukan. Maka dalam perencanaan audit ini, dokumen yang dibutuhkan oleh auditor adalah flowchart, proses yang dijalankan oleh perusahaan, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, tahapan audit berikutnya yaitu pengujian pengendalian internal, di mana langkah pelaksanaannya adalah menguji efektivitas pengendalian, misalnya mengenai otorisasi penjualan dan juga pemisahan tugas. Tujuan dari pengujian pengendalian internal ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen otorisasi, catatan rekonsiliasi piutang yang berhubungan dengan transaksi pendapatan dan piutang yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan tahapan audit berikutnya yaitu pengujian substantif transaksi. Ini caranya adalah menggunakan sampling transaksi penjualan dan juga melakukan verifikasi terhadap faktur perusahaan atau faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan transaksi penjualan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan tercatat dengan benar. Sehingga dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah faktur, surat jalan, dan bukti pembayaran. Nah, tahapan audit berikutnya adalah pengujian substantif terhadap saldo piutang, di mana langkah pelaksanaannya adalah mengirim surat konfirmasi piutang ke pelanggan dengan tujuan untuk memverifikasi keberadaan dan saldo piutang. Apakah memang benar saldo piutang yang tercatat oleh perusahaan dan diakui oleh pelanggan. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah surat konfirmasi piutang. Nah, tahapan audit berikutnya adalah analisis umur piutang, di mana langkah pelaksanaannya adalah melakukan analisis aging schedule dan evaluasi cadangan kerugian piutang, yang dalam hal ini bertujuan untuk menilai kolektibilitas piutang dan kewajaran cadangan kerugian piutang. Sehingga dokumen yang dibutuhkan itu adalah laporan aging piutang, working paper cadangan piutang, dan hal-hal yang berhubungan dengan piutang lainnya. Nah, tahapan audit berikutnya terkait dengan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang ini adalah melakukan pemeriksaan mutasi piutang, yang dilakukan dengan cara memeriksa mutasi piutang dan jurnal yang terkait selama
periode audit tersebut itu dilaksanakan. Tentunya tujuannya adalah untuk memastikan mengenai pencatatan yang dilakukan secara lengkap dan juga akurat, sehingga dalam hal ini dibutuhkan dokumen berupa buku besar piutang dan juga jurnal umum. Langkah atau tahapan audit berikutnya yaitu melakukan pengujian penghapusan piutang, di mana langkah pelaksanaannya adalah melakukan pemeriksaan otorisasi dan bukti penghapusan piutang dengan tujuan untuk memastikan bahwa penghapusan piutang itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan adalah formulir penghapusan dan juga memo persetujuan untuk melakukan penghapusan piutang tersebut. Dan tahapan audit yang terakhir dalam pelaksanaan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha ini adalah melakukan evaluasi dan pelaporan, di mana langkah pelaksanaannya yaitu melakukan review hasil audit dan membuat rekomendasi perbaikan ke depannya. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan hasil audit dan meningkatkan pengendalian perusahaan. Sehingga dalam hal ini, dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit ini adalah laporan audit dan notulen rapat. Itulah beberapa tahapan audit dalam pelaksanaan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha. Dan sebagai penutup, ini merupakan contoh kasus dalam pelaksanaan audit atas siklus pendapatan dan saldo piutang usaha, di mana kasus tersebut itu terjadi pada PT Sinar Cahaya Elektrik yang menjual barang-barang elektronik secara kredit ke berbagai toko retail di daerah Jawa Barat. Selama tahun 2024, perusahaan ini mencatat penjualan sebesar 28 miliar dan saldo piutang usaha sebesar 4,5 miliar per 31 Desember 2024. Dan berdasarkan pada hasil pengujian pendahuluan auditor, ini diperoleh beberapa informasi, yaitu yang pertama, beberapa faktor penjualan dicatat sebelum barang tersebut itu dikirim. Dan yang kedua, tidak semua faktor itu dilengkapi surat jalan atau tanda terima dari pelanggan. Sedangkan yang ketiga adalah aging schedule piutang itu menunjukkan bahwa piutang lebih dari 180 hari senilai 950 juta, namun cadangan kerugian piutang itu hanya sebesar 150 juta saja. Dan yang berikutnya yaitu konfirmasi piutang itu dikirim ke 20 pelanggan, namun hanya 9 pelanggan yang membalas terhadap konfirmasi piutang tersebut. Dan 3 diantaranya menyatakan bahwa jumlah piutang itu berbeda dari catatan perusahaan. Dan temuan yang lainnya yaitu sistem pengendalian internal ini menunjukkan bahwa staf penjualan juga memiliki akses terhadap pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, dalam hal ini, auditor itu melakukan pengujian awal terhadap siklus pendapatan dan piutang usaha dan menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kemungkinan terjadinya salah saji material. Dalam kasus ini, auditor melakukan identifikasi permasalahan di PT Sinar Cahaya Elektronik, di mana berdasarkan pada kasus tersebut itu ditemukan 5 permasalahan utama, yang mana masalah yang pertama adalah faktur penjualan itu dicatat sebelum barang dikirim. Nah, implikasi terhadap audit yaitu pendapatan ini bisa diakui terlalu awal, sehingga istilahnya adalah premature recognition dan ini melanggar terhadap prinsip akuntansi akrual di mana disebutkan dalam standar akuntansi keuangan. Dan masalah yang kedua yaitu tidak semua faktur itu dilengkapi dengan surat jalan atau tanda terima. Sehingga dalam hal ini kelemahan bukti pendukung tentunya mengurangi keandalan piutang dan pendapatan yang dicatat oleh perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap audit yang dilakukan oleh pihak auditor. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu
piutang yang lebih dari 180 hari itu sebesar 950 juta, namun cadangannya itu hanya 150 juta rupiah. Dan ini mengindikasikan bahwa estimasi kerugian piutang ini tidak wajar dan menimbulkan overstatement di aset perusahaan. Permasalahan yang keempat yaitu hanya 9 dari 20 orang pelanggan ini membalas terhadap konfirmasi piutang dan 3 orang atau 3 pelanggan ini menyatakan bahwa terjadi selisih saldo yang tercatat mengenai saldo piutang yang tercatat di perusahaan dengan saldo piutang yang mereka catat atau mereka akui. Sehingga dalam hal ini terjadi yang ketidakcocokan data piutang dan menimbulkan risiko piutang yang tidak valid atau dimungkinkan tercatat ganda. Sehingga tentunya ketika tercatat ganda dalam piutang tersebut berdampak pada kemungkinan adanya pengakuan pendapatan fiktif. Dan permasalahan yang kelima yaitu staf penjualan juga menangani pencatatan akuntansi. Dan ini tentunya tidak ada pemisahan tugas dan berisiko terhadap manipulasi data penjualan dan piutang. Terhadap hal tersebut, auditor itu mencoba untuk melakukan evaluasi dengan membandingkan terhadap tujuan audit yang relevan, di mana terkait dengan tujuan audit mengenai keberadaan atau eksistensi dari sebuah catatan tentunya diragukan karena banyak piutang tidak memiliki bukti pendukung atau terjadinya perbedaan saldo konfirmasi. Sedangkan tujuan audit mengenai kelengkapan ini tentunya juga perlu dievaluasi bahwa tidak terlalu menjadi fokus tetapi tetap penting untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi penjualan yang tidak dicatat oleh perusahaan. Sedangkan berkenaan dengan ketepatan pengakuan atau cut off dan timingnya ini dilanggar karena terjadinya pencatatan faktur yang dilakukan sebelum terjadinya pengiriman. Sedangkan yang berkaitan dengan valuation atau penilaian, maka dalam hal ini tidak realistis karena cadangan kerugian piutang ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah piutang yang lama, yaitu sebesar 950 juta yang melebihi dari 180 hari. Sedangkan terkait dengan tujuan audit berupa klasifikasi dan penyajian, ini evaluasi auditor menunjukkan bahwa resiko salah saji jika piutang tak tertagih ini tidak disisihkan atau tidak diungkapkan dengan baik. Sedangkan analisis kelemahan mengenai pengendalian internal yang dimiliki oleh PT Sinar Cahaya Elektronik ini menunjukkan bahwa terkait dengan prinsip pengendalian mengenai pemisahan tugas, kelemahan yang ada di PT Sinar Cahaya Elektronik ini tidak diterapkan, di mana staf penjualan ini juga mencatat transaksi atau mencatat pembukuan akuntansinya. Sedangkan prinsip pengendalian yang berhubungan dengan otorisasi transaksi ini juga tidak jelas apakah pencatatan pendapatan tersebut diawasi. Sedangkan terkait dengan prinsip pengendalian dokumentasi, ini kelemahan yang ada di PT Sinar Cahaya Elektronik adalah faktur tidak disertai dengan bukti pengiriman. Dan mengenai prinsip pengendalian berupa peninjauan independensi, dalam hal ini kelemahan yang ada di PT Sinar Cahaya Elektronik adalah tidak adanya bukti review atas pencatatan pendapatan. Sedangkan terkait dengan prinsip pengendalian berupa prosedur verifikasi dan rekonsiliasi, ini menunjukkan kelemahan bahwa tidak berjalan dengan baik karena konfirmasi piutang itu menunjukkan adanya perbedaan nilai saldo piutangnya. Berdasarkan pada temuan audit tersebut, maka ada kemungkinan auditor ini menghadapi beberapa risiko salah saji material, diantaranya yaitu pendapatan fiktif karena dicatat sebelum terjadinya pengiriman, atau risiko terkait dengan overstatement mengenai piutang,
Kenapa? Karena tidak semua piutang tersebut itu dapat ditagih atau tidak eksis mengenai keberadaannya. Dan juga resiko mengenai understatement beban kerugian piutang. Kenapa? Karena cadangan kerugian piutang ini tidak mencerminkan resiko gagal tagih. Dan resiko yang lainnya yaitu terkait dengan resiko kecurangan atau resiko fraud, di mana hal ini akibat tidak adanya pemisahan fungsi yang tadi disampaikan, yaitu fungsi yang berkaitan mengenai pencatatan dan pihak penjualan yang menjadi satu, sehingga ada kemungkinan terjadinya yang namanya kecurangan. Terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa tindakan yang perlu auditor rekomendasikan terhadap perusahaan berdasarkan pada temuan-temuan tersebut, di mana yang pertama adalah prosedur substantif yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah melakukan tracing dari faktur ke surat jalan. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa barang itu sudah dikirim sebelum pendapatan itu dicatat. Dan yang kedua adalah melakukan konfirmasi piutang lanjutan atau follow up terhadap yang belum membalas konfirmasi piutang tersebut. Dan yang ketiga, melakukan analisis umur piutang atau aging schedule dengan memastikan bahwa cadangan kerugian tersebut itu mencukupi. Dan yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan penerimaan kas setelah tanggal neraca untuk piutang yang lama. Dan yang kelima yaitu melakukan penelusuran terhadap transaksi pembatalan atau retur penjualan. Dan tindakan auditor yang direkomendasi berikutnya yaitu melakukan penyesuaian yang disarankan, di mana dalam hal ini pendapatan dari transaksi yang belum dikirim barangnya ini harus dibalik. Dan juga cadangan kerugian piutang ini harus dinaikkan sesuai dengan estimasi kolektibilitas yang dilakukan. Nah, contoh jurnal penyesuaiannya yaitu untuk koreksi pendapatan, debit berupa pendapatan sedangkan kreditnya berupa piutang usaha. Sedangkan jurnal untuk tambahan cadangan kerugian ini dapat mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Berdasarkan pada kajian awal tersebut, maka auditor dapat menarik kesimpulan bahwa karena terdapat kelemahan sistem pengendalian intern yang sangat signifikan dan juga adanya risiko salah saji material yang tinggi, terutama atas akun pendapatan dan piutang usaha, maka dalam hal ini auditor itu perlu untuk melakukan pengujian lanjutan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit. Nah, jika tidak ada perbaikan atau penyesuaian yang memadai dari manajemen, tentunya dalam hal ini auditor dapat mempertimbangkan untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat disclaimer. Karena kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, tentunya ini diperkenankan auditor untuk tidak memberikan opini. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini dengan bahasan mengenai audit siklus pendapatan dan piutang usaha, maka untuk lebih memahami mengenai penjelasan tersebut, materi ini dapat diunduh pada link yang telah tersedia sehingga memudahkan untuk mempelajari lebih lanjut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin.
Terima kasih.